warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak Ibu, saya Nana Tri Agustina yang akan memandu dan memoderatori acara Explore Lab Central Series 3 pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara Explore Lab Central Series 3 ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan antaran kata Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala UPT Lab Sentral yang sudah hadir. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu narasumber kita, Ibu Rita Meliza. Dan khusus juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara Explore Lab Central Series 3 ini. Dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita buka acara ini dengan dimulai dengan kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala UPT Laboratorium Sentral, yaitu Profesor Dr. Eka Yulia Profesor Dr. Eng Eka Yulia Putri. Kepada Ibu kita silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga acara kita Explore Lab Central pada pagi hari ini bisa kita hadiri. Dan juga kepada salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada beliau yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk mengubah peradaban umat manusia sehingga menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan generasi berikutnya menjadi lebih baik dari generasi sekarang. Kemudian karena masih dalam bulan Syawal ya Bapak dan Ibu, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga bulan Ramadan yang telah kita lewati menjadi ujian dan pembelajaran untuk kita semua sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik dan bermanfaat nantinya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara Ibu Dr. Rita Maliza yang sudah berkenan mengeluangkan waktu dan pikirannya untuk acara kita pada pagi hari ini. Kemudian kepada ketua laboratorium di Lab Sentral, kemudian kepada moderator Ibu Nana Tri Agustina, dan juga kepada seluruh panitia yang sudah mengangkatkan acara ini. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran pada pagi hari ini bisa menjadi penambah ilmu untuk kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin mengucapkan maaf terlebih dahulu dikarenakan acara Explore Lab Central kita ini mengalami pengunduran selama 2 minggu. Hal ini dikarenakan kita bertepatan dengan masih minggu Lebaran, dan yang kedua karena bertepatan juga dengan halal bihalal Universitas Andalas. Oleh karena itu kita mencoba mengundur 2 minggu ini, mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala bagi kita semua. Namun untuk Explore Lab Central Series 4 itu akan dilaksanakan seperti jadwal biasanya, yaitu pada hari Rabu minggu keempat. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya berharap Lab Central bisa memberikan informasi yang sangat rinci dan spesifik terhadap kebutuhan layanan pengujian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sehingga nantinya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa melaksanakan penelitian dengan baik dan lancar, sehingga bisa menghasilkan luaran-luaran yang cemerlang, luaran-luaran yang baik nantinya untuk bangsa dan negara kita. Dan mudah-mudahan acara ini terus berlanjut ya, sustain, sehingga apa-apa saja nanti informasi bisa kami berikan kepada Bapak Ibu. Kami berharap Lab Central bisa menjadi bagian dari penelitian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bagian dari perjalanan akademik
Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dan tidak lupa juga untuk mahasiswa-mahasiswa juga menjadi bagian dari perjalanan penelitian mereka sehingga Lab Sentral akan terus berbenah nantinya untuk memberikan layanan yang lebih baik. Demikian saja sambutan saya pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kepala UPT Laboratorium Sentral, Ibu Yulia Eka Putri. Selanjutnya kita akan mulai acara Explore Laboratorium Sentral Series 3 dengan diawali perkenalan tentang Ibu narasumber kita. Pertama, izinkan saya menyampaikan CV dari Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Rita Maliza SSI, MSI, PhD. Riwayat pendidikan Ibu Rita Maliza itu S1-nya di Universitas Andalas dengan bidang ilmu kimia organik, bahan alam pada tahun 2002 sampai 2007. Kemudian S2 dilanjutkan dengan S2 di Universitas Andalas dengan bidang ilmu biokimia dan biologi molekuler pada tahun 2010 sampai 2011. Kemudian dilanjutkan dengan S3 di GC Medical University dengan bidang ilmu molekular endokrinologi Human Biology pada tahun 2013 sampai 2017. Kepada Ibu narasumber kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nana atas kesempatannya. Sebelumnya suara Ibu terdengar jelas, Nah? Dengar, Bu. Baik, oke. Saya izin share. Iya, jelas sih, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua. Yang terhormat saya ucapkan kepada Kepala Lab Sentral, Prof. Yulia Eka, atas kesempatannya di sini. Dan juga ada Bapak Mulda selaku Kepala Riset. Jadi, dan juga tidak lupa Bapak Ibu semua yang hadir pada Explore Lab Central Series 3, yaitu temanya tentang polymerase chain reaction atau kita singkat biasa dengan PCR. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini kebanyakan sudah terbiasa dan sudah kenal tentang PCR, mungkin sudah menggunakan juga di penelitiannya. Jadi di sini kita sama-sama berbagi ilmu, belajar bersama-sama. Nanti kita bisa diskusi juga. Baik, kalau kita ke PCR dulu, kita lihat dulu di dalam sel tubuh kita. Bagaimana sel di dalam tubuh kita menggandakan DNA, yaitu replikasi DNA. Kita kembali ke dogma sentral. Di sini ada 3 miliar huruf atau kita kenal dengan adenin, guanin, sitosin, basa nukleotida yang dikopi oleh sel tanpa ada typo karena ada regulation proofreadingnya juga di situ bagaimana menggandakan itu tuntas dalam hanya beberapa jam. Nah, jadi kalau di sini kita lihat di tubuh kita itu sebenarnya sudah ada PCR, mesin PCR alami, yang mana kita katakan itu replikasi DNA, fotokopi alami dalam sel. Nah, ilmuwan mencoba bagaimana yang terjadi secara in vivo di dalam tubuh bisa kita replikasi
di luar, di laboratorium, atau kita sebut secara in vitro. Jadi, Bapak yang kita kenal dengan Kary Mullis yang memperoleh Nobel Prize in Chemistry karena menemukan mesin PCR, itu kita kenal dengan DNA photocopier. Jadi, mesin PCR ini bisa menggandakan atau memperbanyak gen yang kita targetkan nantinya dari DNA genom. Misalkanlah genom kita itu sebuah buku yang terdiri dari 3 miliar tadi, kita mau halaman berapa? Halaman page-nya itu adalah gen target dari gen target yang mau kita perbanyak nantinya, hanya dengan menggunakan mesin PCR. Jadi ceritanya dulu Bapak Kary Mullis ini, Pak Mullis ini menemukan mesin PCR itu sebelum thermocycler, men-setting suhunya dalam bentuk 3, yaitu denaturasi, annealing, dan elongation atau replicate. Nah, jadi zaman dulu semua ini dilakukan dalam tabung reaksi dan juga belum menemukan yang namanya enzim polimerase yang tahan akan panas. Jadi di situ kendalanya zaman dulu. Jadi butuhlah waktu 8 jam, hampir 8 jam untuk satu reaksi PCR. Ya, jadi tantangannya dulu bagaimana kita bisa mendapatkan mesin yang semua tidak perlu dipindahkan secara manual, dan juga pada saat annealing kita harus menambahkan si tag polimerase tadi. Jadi harus menemukanlah enzim yang tahan akan panas. Nah, penemuan lagi diisolasilah enzim tag polimerase dari bakteri Thermococcus, ya itulah yang digunakan dalam mesin PCR nantinya. Jadi kembali lagi kita ke mesin PCR di sini tentunya mengalami evolusi, baik dari konvensional PCR thermocycler yang mana tadi dulunya terpisah setiap tahapan, sekarang sudah digabung di satu mesin yang mana hanya menggunakan tube 200 microlight itu sudah bisa running PCR 35 siklus hanya butuh 2,5 jam atau 2 jam. Jadi tidak makan waktu 8 jam. Kita cuma menaruh sampel di sini. Dan terbaru lagi ya, kita mengenal real-time PCR. Yang ini konvensional PCR, kita bisa lihat hasilnya dengan elektroforesis, kita sebut dengan kualitatif, dan semi kualitatif itu real-time PCR. Jadi dia kuantitatifnya berdasarkan relatif, berdasarkan nilai CT. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar COVID-19, uji PCR COVID-19, nah itu menggunakan real-time PCR. Kuantitatif relatif. Lalu yang terbaru lagi kita kenal dengan digital PCR atau ddPCR, ini lebih kuantitatif dan absolut. Dia menghitung berapa jumlah molekul DNA yang ada, sehingga ini kita bisa katakan dia kuantitatif. Nah, untuk saat ini di lab kita sudah bisa running konvensional PCR, real-time PCR. Semoga tahun depan kita ada droplet PCR. Jadi kuantitatif ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi, banyak sekali aplikasi PCR, baik dari basic research terlebih dahulu, kita contohnya saja di bidang keilmuan biologi banyak ya, ada identifikasi mikroba, variasi genetik pada hewan ataupun pada tumbuhan, begitu juga pada klinikal riset melihat marker atau variasi genetik, mutasi gen atau identifikasi sampai mana fase kanker dan sebagainya, industri, pada lingkungan, eDNA, dan juga cemaran, patogen, pada forensik juga untuk identifikasi DNA walaupun dalam jumlah sedikit sampel, begitu juga dengan agronomi ya Bapak Ibu. Banyak sekali aplikasi. Nah, kita masuk ke mesin PCR-nya lagi. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang
3 program dasar, yaitu denaturasi, annealing, dan extension, atau kita sebut dengan elongation, perpanjangan. Jadi, di mesin PCR kita bisa set waktunya. Biasanya, pertama itu adalah denaturasi awal. Denaturasi awal itu yang DNA double helix menjadi single helix, lepas semua ikatan hidrogen. Kita tahu ikatan hidrogen, sitosin, guanin 3 ikatan, timin, adenin 2 ikatan, itu dilepas. Jadi kita set dia 3 menit, lalu baru kita masuk ke denaturasi awal. Masuk denaturasi awal, masuk ke annealing. Di annealing inilah primer menempel. Jadi di PCR ini ada yang namanya primer nantinya. Primer itu ada primer forward dan primer reverse. Nanti saya detailkan lagi. Inilah yang menjadi sebagai menemukan nanti posisi gen mana yang akan kita amplifikasi, perbanyak. Si primer ini yang kita desain. Jadi dia komplement di wilayah gen target kita, spesifik. Lalu setelah itu baru elongation. Elongation ini perpanjangan, sehingga kita dapat nanti komplit gen target kita yang mau kita perbanyak dengan mesin PCR ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini settingnya, ini saya lihatkan gambarannya setting suhu, dan tubnya kita taruh di sini. Kalau di sini berarti ada 96 sampel bisa sekali running, atau juga ada mesin PCR yang dia partisi, bisa 48, dan ini 96. Jadi bisa satu mesin PCR bisa running 3 program. Oke. Jadi ini lebih banyak terpakai dan tidak perlu ngantri untuk penggunaan mesin PCR di laboratorium. Nah, ini tahapan-tahapan yang tadi, denaturasi, dia putus ikatan hidrogen menjadi single fragment dari dia double helix, lalu primer menempel forward reverse, dan juga lalu extension. Extension ini DNTPS bekerja. Jadi ibaratnya kita bangun nih dinding rumah, nah DNTPS itu batu batanya yang untuk membentuk dinding tadi. Oke, sehingga terbentuklah nanti dari satu siklus saja itu bisa menjadi 2 jadi 4, lalu sampai 4 siklus kita dapat nanti 2/4. Selanjutnya, semisal kita setting 30 siklus, kita akan dapat 1 miliar amplikon lebih dari target kita tadi, gen target kita tadi. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan PCR tadi di fase annealing, kita punya primer. Nah, kita tetap memerlukan yang namanya optimasi. Optimasi di sini suhu mana yang paling bagus nantinya menempel pas untuk si primer forward dan reverse di template DNA kita. Jadi biasanya ketika kita pesan primer itu ada yang namanya melting temperature diberi informasi oleh perusahaannya. Itu berkisar 5 derajat Celcius turun dari melting temperature, lalu kita variasikan. Setelah kita variasikan suhu meltingnya di PCR ya, di PCR gradient namanya, nanti bisa kita program. Lalu kita amplify dan kita lihat dengan elektroforesis. Mana band yang hasil amplifikasinya, band ini pita DNA, hasil amplifikasi yang bagus, yang tidak ada istilahnya di sini smear. Oke, atau primer dimer nantinya, produk samping dari si primer. Kalau kita lihat di sini, ini ada smear, belum murni bagus pitanya monitor amplified, kita bisa select di suhu 60,4, lalu 57,9 untuk sampel A dan sampel B. Lalu, nah ini kita jadikanlah
fix program amplified sampel A dan sampel B dengan gen target yang berbeda ya. Annealingnya di 571, di 61. Oke. Nah, sekarang kita klasifikasikan teknik PCR berdasarkan tujuan analisisnya. Jadi Bapak Ibu mau PCR, pakai mesin PCR, analisisnya apa dulu? Apakah hanya konvensional PCR mendeteksi apakah ada gen target Bapak Ibu atau nested PCR? Biasanya nested PCR ini lebih spesifik lagi, menggunakan dua tahapan PCR. Bapak Ibu pakai primer outer terlebih dahulu, jadi ibaratnya ya, gen target kita itu panjangnya 200 base pair, kita amplified dulu dengan primer outer yang menghasilkan 200, tapi di dalam gen target itu ada gen target kita bagian dari gen target tadi, posisi yang ingin kita pastikan ada atau tidak. Jadi kita desain lagi primer inner di dalamnya. Setelah kita amplified dengan primer outer, kita lanjut lagi PCR amplified dengan primer inner. Lalu ada multiplex PCR. Nah, multiplex PCR ini biasanya kita desain banyak primer, multi primer. Ini bisa untuk analisis kalau di bidang kesehatan. Nanti saya contohkan. Nih, contohnya virus dengue pada pasien infeksi dengue, kita menggunakan multiplex PCR untuk menganalisis serotype yang ada. Jadi di sini primernya ada 5. Jadi kita masukkan dalam master mix PCR nanti primernya 5. Lalu mana band yang muncul? Nantinya dia berarti ada serotype apa saja di sampel DNA genom pasien tadi yang sudah kita isolasi. Contoh lagi multiplex PCR dalam mendeteksi di penelitian KW alpha thalassemia. Di sini kita gunakan banyak primer untuk mendeteksi kesimpulan nanti mana yang mengalami tipe apa dia, apakah alpha 37 alpha alpha. Di sini kita mau melihat jenisnya gitu. Nah, kembali lagi kita ke slide. Nah, lanjut. Jika Bapak Ibu mau PCR untuk analisis variasi genetik, bisa Bapak Ibu PCR menggunakan misalnya RFLP. Kalau RFLP ini kita menggunakan restriction fragment length polymorphism, berarti menggunakan enzim restriksi. Jadi setelah Bapak Ibu PCR dengan gen target sudah dapat hasilnya, kita inkubasi hasil PCR tadi dengan enzim restriksi. Maka enzim restriksi nanti yang akan memotong wilayah target yang ditargetkan oleh Bapak Ibu pada gen target tadi itu. Dia memotong di posisi apa? Apakah untuk mengidentifikasi mutasi atau single nucleotide polymorphism? Begitu juga dengan PCR, itu sama. Ini menggunakan 4 primer, ada 2 primer outer, 2 primer inner. Tantangannya di sini bagaimana kita bisa mengoptimasi suhu di primer outer maupun inner dalam suhu annealing yang sama. Lalu RAPD. Nah, RAPD sendiri itu kita sudah banyak primernya di lab sentral sudah ada, dan kita juga punya elektroforesis yang bisa ukuran base pair yang kecil. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan itu sehingga dapat pola bandnya, pola pita dari RAPD PCR-nya lebih jelas dan detail nampak tergambarkan. Lalu misal aplikasi lanjut, misalnya kalau kita cloning, kita insert gen target kita mau tahu apakah gen target kita tadi terinsert pada plasmid. Kita lakukan cloning PCR. Lalu kalau kita mau konfirmasi yang tadi mutasi, misalnya variasi genetik, kita lakukan PCR lalu kita kirim Sanger sequencing. Ini sudah bisa di lab sentral ya Bapak Ibu. Lalu CRISPR validation untuk amplicon verification, begitu juga dengan NGS amplicon sequencing. Misalnya Bapak Ibu mau lihat profil mikrobiota yang ada pada usus atau usus tikus diabetes atau pada feses anak yang mengalami stunting misalnya.
Itu Bapak Ibu bisa kirim ke kami akan isolasi DNA-nya, nanti kita bisa kirim mau NGS pakai amplicon ataupun pakai whole genome. Oke, kita tentunya kerjasama juga untuk yang sequencing-nya. Oke. Lanjut di sini Nah, sekarang kita belajar dan kita mau melihat apa sih basic komponen dari PCR. Mungkin ibu-ibu semua atau adik-adik mahasiswa pernah bikin cake di rumah ya atau kue contoh di sini. Kalau kita bikin kue sudah pasti bahan utamanya itu tepung, telur, gula, mentega. Nah, begitu juga dengan PCR ini, Master Mix PCR namanya. Kita membutuhkan yang namanya DNA genom yang sudah kita isolasi tadi, kita ibaratkan itu telur misalnya, lalu ada primers, 2 pasang primer forward dan reverse, nucleotides yang tadi DNTPS ya ibaratkan batu bata tadi ya, lalu ada enzim Taq polimerase, ada buffer Mg2+, ada DDH2O nanti sebagai pelarut dan PCR tube. Nah, komponen-komponen ini semua yang kita butuhkan nantinya pada saat kita ingin running PCR. Nah, saat ini perhitungannya berapa sih total yang kita butuhkan volumenya dari masing-masing komponen tadi. Biasanya di sini yang paling penting itu adalah pipetting dan jangan sampai kontaminan. Jadi setiap pengambilan menggunakan tips yang baru dan juga perhitungannya sudah benar ditulis dulu di logbook. Lalu misalnya ada 20 sampel, kita biasanya pakai plus 2, N plus 2 ya. Jadi 22 reaksi kita bikin. Supaya nanti semua master mix ini pas di sampel ke-20. Terakhir apa? Terakhir baru kita masukkan yang DNA sampel kita. Nah, untuk master mix sendiri, Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing menyiapkan ini satu persatu. Jadi sekarang kita udah tinggal ready to use, ada Gotek Green Master Mix, ada Thermo Scientific PCR Master Mix, ada RTG namanya, dan juga ada dari Invitrogen Master Mix. Jadi di sini semuanya udah komplit kecuali primers dan DNA. Bapak Ibu kita tinggal lihat bagaimana petunjuk reaksi volumenya, apakah mau 25 microlite atau 50 microlite. Nah, ini tergantung lagi tujuan Bapak Ibu. Apakah setelah PCR Bapak Ibu mau kirim sequencing atau mau analisis lanjut. Jadi volumenya kita ambil yang besar. Tapi kalau hanya sampai PCR elektroforesis ya cukup dengan 25 microlite saja. Nah, menariknya lagi kalau pakai Gotek Green Master Mix dia sudah bisa kita kirim untuk sequencing, Sanger sequencing misalnya. Jadi kalau dulu belum bisa kalau ada Gotek Gotek Green pakai RTG biasanya kita di 2010 dulu. Nah, sekarang sudah bisa, udah aman. Nah, ini contoh master mix dari Thermo Fisher Bapak Ibu. Banyak merek Bapak Ibu silahkan gunakan yang mana tergantung nanti tujuan dari Bapak Ibu PCR tentunya kalau bisa karena penelitian di molekuler biayanya agak besar ya Bapak Ibu kalau kita bawa di Indonesia reagen-reagennya mahal. Jadi kalau misalnya sampai analisis mana itu cukup kita bisa gunakan master mix dari Gotek Green gitu ya. Tapi mau cloning atau apa kita biasanya pakai yang lebih bagus lagi gitu, seperti Thermo Fisher misalnya. Nah, kuncinya di sini yang belum kita bahas adalah DNA template dan primer. Nah, di PCR, DNA template itu sangat menentukan keberhasilan PCR kita. Nah, quality dari DNA yang kita isolasi. Ini saya menggunakan metode salting out kits-nya. Jadi kita tahu dulu ketika kita mau isolasi jenis-jenis sampel kita apa gitu. Apakah misal kalau dari tumbuhan kita ngambil daun pucuk ya Bapak Ibu, lalu kita pakai liquid nitrogen, kita gerus memudahkan atau membantu proses lisis.
Apakah dari sampel bakteri kultur cairnya ya, lalu ada dari apa contoh nih sampel COVID misalnya, lalu whole blood, ini FTA card, darah kering, atau dari cell culture, atau fresh tissue, ini biasa jaringan kanker, atau bisa ambil dari jaringan blok parafin. Tentunya ini ada treatment terlebih dahulu sebelum isolasi DNA-nya karena parafin mengganggu nanti di kontaminan di PCR reaction. Atau kita bisa ambil juga jaringan di kaca preparat, sediaan preparat, lalu bisa dari cairan tubuh atau urin dan juga saliva itu juga. Kita lihat dulu apa tipe sampel, liquid kah, solid kah, cell culture kah, atau jaringan, lalu berapa jumlah sampelnya, kita mau isolasi DNA atau RNA. Kita harus paham. Nah, di sini 3-4 basic tahapan untuk isolasi DNA. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham. Kita mau pakai metode salting out kah atau pakai column system? Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau misalnya kita jaringan tisu, Bapak Ibu sangat mudah dan antiselnya banyak, misalnya hati, misalnya liver ya, kita bisa pakai metode salting out. Salting out nanti kita dapat di pre-revivification atau pengendapan dengan etanol 70%, itu kita dapat pellet DNA-nya, kita tinggal washing step. Nah, trikinya di sini di washing step-nya, kita harus benar yakin etanol yang kita gunakan itu benar-benar menguap ya, sudah benar-benar pellet murni, karena itu nanti mempengaruhi di kemurnian DNA kita. Kalau kita menggunakan sistem kolom, tentunya kerjanya lebih gampang dibandingkan salting out. Kita centrifuge, add solution, washing, dan kuncinya di washing step terakhir ada high kecepatan yang tinggi ditambah untuk memastikan tidak ada washing solution yang tinggal, sehingga nanti DNA kita benar-benar DNA murni yang terelusi nantinya dengan larutan elution. Oke, baik. Nah, kita uji nih DNA kita murni nggak, bagus nggak konsentrasinya. Kita bisa uji kuantitatif, bisa uji kualitatif. Kalau uji kuantitatif kita menggunakan spektro, kita lihat kemurniannya panjang 260 per 280, nilainya biasanya 1,8. Kan kalau kita isolasi DNA itu pengotornya sudah pasti debris atau protein degradasi RNA RNA. Nah, itu yang jadi RNA Bapak Ibu. Jadi yang jadi pengotor. Jadi kalau dia di atas 1,8 berarti ada pengotor RNA, di bawah 1,8 berarti pas washing nih kita etanolnya belum menguap secara total. Oke. Nah, kalau ini contoh uji kuantitatif. Kita bisa sekarang sudah gampang pakai nanodrop. Ini sudah ada di lab sentral juga Bapak Ibu, kita dapat langsung nilai kemurnian dan juga konsentrasi. Nah, kalau kita lihat kualitatif, kita menggunakan elektroforesis. Kita dapat lihat band-band DNA. Ini kebetulan hasil isolasi kami, sampel whole blood pasien DM. Nah, satu ada sampel yang tidak terlihat bandnya. Berarti ini bisa kita katakan DNA-nya tidak terisolasi. Jadi kita cek dulu, baru kita lanjut ke PCR. Jangan langsung isolasi DNA, langsung kita yakin aja ke PCR Bapak Ibu. Nah, ini contoh isolasi DNA gonib juga yang kualitas baik, ini yang kurang baik. Ini banyak pengotor. Kalau kita uji nanodrop pasti kemurniannya tidak 1,8 ya Bapak Ibu ya. Dan saya contohkan lagi. Nah, ini beberapa penelitian saya terdahulu. Saya bandingkan beberapa kit untuk isolasi whole blood dari teknik yang berbeda. Misalnya tadi salting out, metode kolom, itu kita dapatkan kalau uji kualitatifnya. Seperti ini Bapak Ibu bisa lihat, dan ini dari yang kit harga murah, semi apa ya,
tengah-tengah lah harganya sampai ke yang mahal. Ini tergantung nanti juga sampel Bapak Ibu apa. Ini kalau sampelnya whole blood. Kalau kita lihat di sini memang ketajaman band pita DNA-nya lebih nampak jelas di Purelink Genomic DNA Kit. Bukan berarti nggak bagus di sini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sampai amplifikasi DNA di PCR saja, ini juga sudah cukup gitu. Tapi kalau kita mau sampai analisis lanjut sequencing dan sebagainya NGS, kita prepare DNA yang kualitasnya bagus. Ini contoh isolasi dari jaringan cancer. Kita ambil DNA pakai metode salting out. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu kita juga isolasi DNA dari blok parafin. Mungkin Bapak Ibu mengambil sampel dari pasien PA ya, analisis patologi anatomi, dia bentuk parafin, kita preparasi dulu. Memang banyak tahapannya, agak tricky di sini karena di jaringan itu sudah masuk lilin parafinnya. Jadi kita harus buang dulu lilin parafinnya dengan penyucian bertingkat. Itu tantangannya di sini. Baru kita isolasi DNA. Lalu namanya saja parafin block itu sudah melalui proses pemanasan oven dan bisa kualitas DNA-nya tentu tidak sama dengan jaringan yang segar. Oke, lalu kita ada lagi ekstraksi DNA menggunakan chelexaponin 1%. Ini FTA card namanya Bapak Ibu. Jadi diambil darah dari tepi. Jadi ini kita ambil sampel pasien DM di perbatasan Kalimantan Malaysia yang mengalami DM dan ulcer dengan keparahan yang tingkat tinggi. Jadi kita ambil lalu kita isolasi. Kita mau melihat analisis identifikasi mutasi genetiknya. Oke, ini contoh pada gen ABCC. Jadi saya juga pernah meneliti itu bagaimana tidak pakai FTA card, pakai kertas saring. Ternyata dengan penyimpanan berkala kita masih dapat DNA-nya. Karena harga FTA card cukup mahal Bapak Ibu. Sedangkan kita mengambil sampel ratusan. Jadi kita modifikasi menggunakan kertas saring. Ternyata bisa bekerja penyimpanan 6 bulan di suhu 4 derajat kita masih bisa dapatkan DNA-nya. Oke, ini contoh isolasi DNA genom bakteri, lalu kita amplified 16 sRNA. Kita juga sudah punya primer ini Bapak Ibu, kita juga bisa bantu nanti Bapak Ibu untuk sequencing baik itu Sanger maupun NGS amplicon profiling untuk bakterinya. Oke, identifikasi. Nah, sekarang kita bicara tentang primer. Tadi kita sudah DNA, kita sudah tahu pentingnya DNA itu sebagai DNA template di PCR. Nah, sekarang primer. Primer itu tadi saya sudah bahas forward dan reverse. Jadi kalau kita urutkan si urutan basa nukleotida gen target, si forward akan menempel lokasinya di sini, si reverse di sini. Maka si primer ini akan mengamplifikasi, memperbanyak di wilayah ini. Misalnya ini ya 702 base pair untuk DNA bercoding, kita pakai primer CHOI, ini forward, ini reverse. Lalu kita running ELVO dapat kita bandnya tepat sesuai dengan target kita di 702 base pair. Nah, tantangannya di primers itu adalah primer dimers. Nah, primer dimer ini makanya tadi saya di awal mengatakan kita sebaiknya optimasi dulu dengan yang namanya annealing, fase annealing. Fase annealing ini supaya kita ngecek di mana suhu yang tepat untuk si primer menempel di DNA template dan juga kita tahu apakah ada primer dimer. Jadi Bapak Ibu sebelum mendesain primer, apakah mau desain primer sendiri atau mau memakai primer dari rujukan, itu harus dicek. Bisa menggunakan software bioinformatik atau NCBI Blast. Si primer ini dia punya hasil samping nggak nanti? Primer dimer nggak dia? Kalau primer dimer dia pitanya akan ada lagi di bawah 100 base pair. Jadi ibaratnya itu primer forward menempel dengan komplement dia dengan primer reverse sehingga dia membuat produk PCR tersendiri. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek kualitas primer. Jadi apalagi kalau targetnya spesifik gen atau analisis mutasi, saya sarankan desain primer sendiri
jadi desain primer, banyak sekali software untuk desain primer, lalu analisis dengan primer blast apakah dia spesifik untuk gen target. Nah, ketika kita pesan, ini contoh official quotation-nya, Bapak Ibu nanti akan dapat specification sheet dari primer, bagaimana cara pengenceran primer, lalu berapa suhu melting temperaturnya. Ini menjadi panduan nanti Bapak Ibu untuk ngeset suhu di program PCR-nya, terutama di fase annealing. Nah, berikut troubleshooting kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat primer. Apakah kita DNA-nya terlalu DNA-nya terlalu banyak atau konsentrasi DNA-nya terlalu tinggi. Lalu cycle juga diperhatikan. Terus bagaimana dengan optimasi suhu annealing itu juga harus diperhatikan. Makanya saya sarankan juga ketika Bapak Ibu running PCR, kita punya yang namanya sampel kontrol atau kontrol negatif, yang mana itu kita cuma isi DDH2O, no DNA template. Jadi itu harusnya nanti di electrophoresis hasilnya no band. Nah, ini good laboratory practice-nya apa saja yang perlu kita siapkan untuk running sebelum PCR. Biasanya kita siapkan dokumentasi, kita tulis dulu di logbook, area kerja, persiapan reagen, teknik pipetting harus. Nah, pipetting ini penting karena kalau pipetting kita kacau, maka hasilnya juga nanti kita tidak dapat hasil yang bagus. Bagaimana cara mempipet primer 1 microliter? Nah, itu memang harus udah ada skillnya untuk pipetting. Lalu penambahan DNA, bagaimana Bapak Ibu memastikan memipet 2 microliter DNA di tahap akhir untuk masuk ke, udah pasti itu DNA yang masuk 2 microliter. Lalu pelabelan. Pelabelan ini sangat penting. Jangan sampai nanti pelabelan ini tidak tidak dilakukan, nanti pusing mana sampel kita, mana makanya kita perlu yang namanya logbook. Jadi label sampel itu sudah sesuai dengan logbook, dan juga hasil PCR itu kita beri tanggal, kita nama sampelnya juga, dan pastikan sebelum PCR tutup tabung PCR itu benar-benar rapat, karena nanti kalau misalnya tidak rapat, PCR kita akan menguap, kita nanti pas membuka di akhir setelah 2 jam tidak ada hasilnya. Oke, semuanya memang perlu detail diperhatikan. Oke. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu semua. Semoga ada yang bisa diambil dan kita bisa lanjut berdiskusi bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Nana. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu narasumber kita. Kepada Bapak Ibu, disilahkan jika ada yang ingin bertanya. Waktu dan tempatnya disilahkan. Boleh di raise hand atau di chat juga boleh. Baik Ibu, ini ada pertanyaan dari Bapak Wahyudi A. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika kita ingin menentukan TM atau suhu primer yang pas, apakah ada cara atau rumus singkatnya ya Bu? Atau yang kedua, kemudian pertanyaan kedua, jika konsentrasi DNA terlalu tinggi, konsentrasi yang pas berapa Bu? Oke, baik. Saya langsung jawab aja ya. Boleh Ibu, silakan Bu Nana. dijawab Ibu. Baik. Nah, mengenai TM, kalau dulu ada rumusnya. Kalau saya belajar dulu ya waktu S1 dan juga jadi berapa jumlah C, berapa jumlah guanin, berapa basa T, berapa basa A. Itu dikali, ada rumusnya, memang benar secara manual. Tapi sekarang kita nggak perlu secara manual lagi. Kita banyak sekali software yang bisa kita gunakan, baik di NCBI maupun Primer Tree. Nanti Pak Agus bisa masukkan urutan primer Bapak Agus, nanti akan keluar itu berapa nilai TM dari si primer yang sudah Bapak Agus desain. Oke, itu pertanyaan nomor 1. Nomor 2, nah di sini kalau saya lebih senang dapat konsentrasi DNA yang saya final itu konsentrasinya tinggi. Kadang
kita pas elusi DNA disarankan oleh prosedur kitnya 100 microliter. Ketika kita nambahkan 100 microliter, konsentrasi DNA kita yang kita dapatkan itu rendah, tidak memenuhi standar untuk PCR ataupun analisis lanjut. Kadang saya di sini coba optimalisasi, saya hanya menambahkan 30 atau 40 microliter dan konsentrasinya jadi naik. Nah, ketika konsentrasi naik, itu akan lebih mudah bagi kita untuk mengencerkan syarat untuk PCR. Berapa DNA? Biasanya itu 0,5 sampai 50 nanogram. Oke. Konsentrasinya bisa 10 nanogram diambil, terutama untuk kita analisis lanjut ekspresi gen. Misalnya kita gunakan real time PCR dari RNA, kita lihat konsentrasi RNA semuanya sampel, lalu kita samakan mau di 500 atau 1000 nantinya nanti itu yang akan finalisasi untuk ke si DNA. Jadi harus sama. Kalau untuk PCR bisa di rank 0,5 sampai 50 nanogram. Jadi nanti yang konsentrasi tinggi itu Bapak bisa aliquot ya. Jadi DNA sampel kita aliquot sebaiknya supaya nanti kita simpan di minus 80 yang aliquotnya untuk kita lakukan analisis lanjut. Karena kalau sampel DNA keluar masuk dia di towing itu kualitasnya dan kemurnian konsentrasinya akan berkurang gitu. Jadi nanti bisa diencerkan. Oke. Mungkin ada bagaimana Pak Agus? Sudah jelas? Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Nana, atau gimana? Halo? Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Bapak atau Ibu Asri M. Izin bertanya, Ibu, kalau hasil PCR tidak tampak bandnya saat di elektroforesis, kira-kira ada kesalahan apa, Bu? Oke, baik. Terima kasih pada Pak Ibu Asri ya ini ya. Oke. Baik. Eh, Kalau hasil PCR-nya tidak ada nampak bandnya. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu. Bapak Ibu udah lakukan nggak uji yang tadi di awal? Uji nanodrop, melihat kemurnian dan konsentrasi DNA Ibu, sama uji kualitatif di elektroforesis. Nah, di elektroforesis. Jika kondisinya sekarang ada dapat band DNA-nya di elektroforesis, dapat band DNA whole genomnya, lalu di nanodrop kita dapat nih kemurnian dan konsentrasi yang bagus. Tetapi ketika kita running PCR, kita nggak dapat produk amplified-nya. Itu bisa jadi primer yang Bapak Ibu desain itu not complement di DNA template tadi, atau ada lagi konsentrasi juga diperhatikan gitu. Nah, untuk amannya Ibu supaya kita bisa mengidentifikasi kesalahannya lebih spesifik, pakai kontrol positif dan pakai kontrol negatif. Kontrol positifnya Ibu bisa pakai primer housekeeping gen, GAPDH atau beta actin. Lalu kontrol negatifnya Ibu pakai DDH2O di DNA template. Jika GAPDH teramplified dia dengan DNA template Ibu, berarti kesalahannya di primer. Coba cek lagi konsentrasi primer dan juga apakah primer yang didesain itu sudah sesuai urutan basa nukleotidanya. Saya pernah kadang kita sudah kirim ke perusahaan ini urutan primer yang mau kita desain, ternyata setelah kita encerkan, kita amplified nggak berhasil. Lalu saya cek lagi urutan basanya di quotation tadi di kertas yang diberikan tadi, ternyata ada satu basa yang miss sama perusahaannya di urutannya. Padahal kita ngirim di email dan itu sudah benar semuanya. Itu saran saya, masukan dari saya, Ibu. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu atas jawabannya. Kepada Ibu Asri, apakah sudah jelas kira-kira dengan jawabannya, Ibu? Apa ada yang mau ditanyakan kembali?
Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Linda Oktabriana. Oke, Terkait baik. real-time PCR, bagaimana solusi kalau NTC itu selalu keluar kurva di suhu optimas NTC ya, negatif. ya, Ini NTC itu negatif. selalu keluar kurva dan CT-nya, Bu. Kemudian di suhu optimasi annealing juga selalu keluar. Oh ya. Apa solusinya gitu, Bu? Oke, kita juga pernah mengalami ini ya Bu Nana ya. Kita NTC-nya pernah keluar juga. Jadi memang di sini dicek lagi ada yang kontam nggak? Primernya kontam, at- sudah benar-benar steril semua nggak labnya apa area kerja kita. Nah itu memang di real time PCR kita pastikan dulu nih, jangan-jangan DDH2O kita yang kontam gitu. Jadi coba ulang lagi Bu, gunakan distilled water yang baru, yang liquid yang baru jangan pakai yang masih yang sama itu satu, lalu coba di running lagi gitu. Itu salah satu solusinya. Dan juga eh ini dioptimasi juga keluar ya Ibu ya. Nah itu tersangka pertamanya itu yaitu distilled water. Kalau kami coba gitu, coba apain lagi gitu. Nah, kadang kita juga dapat ini Bu. Jadi kita perlu optimasi lagi mana yang harus kita perhatikan, yang mana ya kira-kira gitu. Kok bisa ada keluar CT-nya sedangkan dia DDH2O kita isi gitu. Itu Bu dari saya ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kepada Bapak dan Ibu semua, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika masih belum ada, akan saya lanjutkan dengan Ibu stop share ya, Naya? ya, Bu. Oke, makasih Nana. Sama-sama, Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang uji yang ada di Laboratorium Lab Sentral. Di Laboratorium Lab Sentral untuk uji PCR menggunakan thermal cycler, saat ini primer yang tersedia itu adalah primer 16S rRNA, 18S RNA, kemudian ITS1, ITS4, kemudian ada OPA02, OPA3, OPA4, OPA7, OPA8, 9, 10, dan 18. Kemudian juga ada OPC02 dan OPAV20. Nah, untuk mesin PCR yang kita punya ini bisa melakukan amplifikasi untuk 96 sampel dan bisa juga melakukan gradien suhu dengan 6 suhu yang berbeda. Kemudian ini mesin elektroforesis yang kita gunakan dan ini mesin gel dokumentasinya. Contoh hasil PCR yang sudah ada di Laboratorium Lab Sentral ini hasil amplifikasi 16S RNA, ini hasil RFLP dengan 3 enzim yang berbeda, kemudian yang ini juga ada hasil dari RAPD. Berikutnya untuk hasil elektroforesis yang lebih baik dengan konsentrasi yang rendah dan pita yang rendah itu bisa menggunakan elektroforesis kapiler dari Kiagen yaitu Kiaxel Connect. Ini contoh hasil PCR yang di running menggunakan elektroforesis ini. Nah, pada elektroforesis kapiler ini selain pita yang tipis itu dapat terlihat di mesin ini, dia juga akan menampilkan berapa ukuran base pair dari pita yang muncul dan konsentrasi dari pita tersebut. Kemudian selanjutnya itu adalah tarif layanan yang tersedia di Laboratorium Lab Sentral. Itu untuk PCR per sampelnya ada 40.000 untuk internal UNAN, eksternal 45.000, umumnya 50.000. Kemudian untuk uji pelengkap di PCR itu adalah isolasi DNA hewan dengan jenis sampel blood tissue and umbilical fluid. Kemudian ada juga isolasi DNA tanaman, isolasi DNA mikrobiom, elektroforesis gel agarose, kemudian ada gel dokumentasinya, sama elektroforesis kapiler. Nah, untuk elektroforesis kapiler ini harganya memang cukup mahal karena kita menggunakan kit, Bapak Ibu. Kemudian untuk tarif yang layanan yang lainnya, kita punya tarif layanan per paket, ada mulai dari isolasi DNA sampai ke
jual dokumentasinya, dan itu berbeda untuk setiap hewan, tanaman, mikrobiom karena harga kitnya juga berbeda-beda Bapak Ibu. Kemudian kita tersedia layanan terbaru, yaitu layanan untuk identifikasi bakteri 16S RNA, Sanger sequencing mulai dari paket isolasi DNA sampai hasil analisis spesiesnya Bapak Ibu. Baiklah, lab sentral itu sudah terakreditasikan. Berikut tertera sertifikat akreditasinya. Nah, jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan lebih lanjut, dapat hubungi kami melalui email, website, WhatsApp, maupun Instagram Laboratorium Lab Sentral UNAN. Mungkin masih Bapak ada Ibu, dua pertanyaan selanjutnya lagi. masih ada pertanyaan satu lagi. Ada dua pertanyaan lagi, Nah. Ada dua dari Bapak Eko Anjang Budi. Yang pertama itu, untuk melakukan uji PCR sesuai dengan tujuannya, bahan dan peralatan harus tersedia semua fasilitasnya. Yang kedua, untuk real-time PCR, prinsip data yang direcord dengan alat apa gitu. Oke, baik. Makasih, Nana. Pak Eko, kalau untuk melakukan uji PCR, tergantung nanti tujuannya Bapak melakukan PCR-nya, target gate-nya spesifik atau tidak. Kalau targetnya spesifik, kami tidak ada primer, jadi nanti Bapak harus memesan primer untuk gen target spesifik Bapak. Tapi untuk bahan dan alat, kita sudah ready semua di lab sentral, jadi tinggal running, Bapak tinggal ngantar sampel, kita tinggal isolasi, dan tentunya yang primer tadi. Karena kalau kami juga menyediakan primer spesifik untuk analisis Bapak Ibu, tentunya nanti setelah dikerjakan analisis Bapak Ibu, kita primer itu nggak apakah memang ada peneliti lain yang mau meneliti, itu kan kita nggak bisa jamin gitu. Jadinya kita hanya menyediakan seperti yang dijelaskan Nana tadi, primer-primer yang biasa digunakan, baik untuk RAPD ataupun primer ITS ya, untuk 16 sRNA itu umum kita menyediakan. Tapi kalau gennya spesifik, itu kita minta peneliti memberikan desain primer, kita bisa bantu pesankan juga nantinya. Ya. Lalu untuk real time PCR, prinsip data yang direcord nanti Bapak kita kalau real time PCR pertama kita optimasi dulu untuk lihat suhu annealing. Biasanya peneliti kirim sampel, kita isolasi RNA, cDNA, running real time. Nanti Nana juga bisa bantu Eva bantu optimasi running, nanti dapat nilai CT. Tergantung nanti Bapak mau real time-nya pakai standarnya housekeeping gen saja atau ada standar center sendiri yang Bapak miliki itu. Tapi untuk primer tetap peneliti yang menyediakan. Biasanya kalau real time ekspresi gen, kalau semua umum misalnya IL6 atau gen-gen yang umum itu bisa ada kita juga beberapa GAPD8 kita ada. Lalu mungkin Ibu langsung aja nah ke pertanyaan berikutnya ya Nah ya. Dari Ya, Bu. Prof. Mimi, eh, kalau biaya sudah ada tadi di web ya Nah ya, web Lab Sentral sudah ada Ibu untuk PCR maupun real time PCR itu sudah ada data informasinya di web Lab Sentral UNAN dan juga tadi sudah ada juga dipaparkan oleh Nana ya Nah ya. Ya. Oke, Elektroforesis dapatkan, juga Bu. udah ada Bu Prof. Oke. Baiklah, untuk kepada Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, di kolom chat saya sudah melampirkan link absen dan link grup WhatsApp. Di sana nanti akan dikirimkan materi beserta sertifikatnya
itu bisa melalui email yang diisi di link absen, atau juga akan dikirim melalui grup WhatsApp mengenai info-info yang untuk Lab Central series berikutnya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya dan tidak ada yang mau bertanya kembali, akan saya tutup acara Explore Lab Central Series 3 ini dengan mengucapkan Explore Lab Central Series 3 ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti acara Explore Lab Central Series 3 ini. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber kita yang sudah menyediakan waktunya untuk menyampaikan ilmu dan berbagi kepada kita semua.